Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 9, jumpa lagi dengan saya, Ustazah Ike, dalam mata pelajaran Matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu bersemangat dalam belajar. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya, tapi sebelum itu, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian semua diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menerima materi pada hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materinya yaitu pada bab 3, yaitu tentang transformasi. Nah, untuk lebih jelasnya, mohon disimak penjelasan berikut ini. Bab 3, transformasi. Apa itu transformasi? Sebelum kita membahasnya, saya akan bertanya kepada kalian semua. Apakah kalian pernah melihat film Transformer? Ya, film Transformer menceritakan perubahan kendaraan, baik mobil maupun truk, menjadi sebuah robot yang memiliki senjata seperti pada gambar ya. Nah, itu dapat kalian lihat pada gambar ya. Nah, jadi Transformer di sini mengalami perubahan bentuk. Nah, ilustrasi tadi sama seperti materi kita kali ini, yaitu tentang transformasi. Jadi, transformasi adalah perubahan posisi atau perpindahan dari suatu titik awal, yaitu X, Y, ke posisi lain, yaitu X aksen, Y aksen, atau bayangan dari X dan bayangan dari Y. Ada 4 macam transformasi, yaitu yang pertama refleksi atau pencerminan, yang kedua translasi atau pergeseran, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang terakhir yaitu yang keempat dilatasi atau memperbesar atau memperkecil. Hari ini kita akan belajar jenis yang pertama yaitu refleksi atau pencerminan. Pencerminan atau refleksi merupakan satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Jika diketahui sebarang titik dengan koordinat X, Y pada koordinat kartesius, maka koordinat bayangan hasil pencerminannya dapat kalian lihat pada tabel berikut. Nah, silakan dilihat tabelnya ya. Di sini ada 7 rumus ya teman-teman yang harus kalian hafalkan. Ini berhubungan dengan refleksi atau pencerminan ya. Jadi di sini ada titik dengan koordinat X, Y. Yang pertama, jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik koordinat bayangannya menjadi X, negatif Y. Jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasil bayangannya itu yang bernilai negatif ialah Y-nya. Kemudian yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, di sini kebalikan dari yang nomor 1 ya. Kalau sumbu X tadi nilai Y-nya negatif, kalau terhadap sumbu Y maka nilai X-nya menjadi negatif. Jadi titik koordinat bayangan pada suatu titik koordinat tadi menjadi negatif X, Y. Kemudian yang ketiga, pencerminan terhadap titik asal O yaitu 0,0. Maka di sini nilai X sama Y-nya menjadi negatif semua, yaitu menjadi titik koordinat bayangannya menjadi negatif X, negatif Y. Kemudian yang keempat, di sini pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Maka titik koordinat bayangannya dibalik ya, yaitu menjadi Y, X. Kemudian yang kelima, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka titik koordinatnya tinggal menambahi negatif seperti nomor 4. Jadi negatif Y, negatif X. Kemudian yang keenam, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Maka titik koordinat bayangannya kita ganti Y-nya menjadi rumus ini ya. Berarti X-nya tetap X, kemudian koma, Y-nya diubah menjadi 2H, Y. Kemudian yang terakhir yang ketujuh yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Nah, di sini nanti nilai X-nya ada angkanya ya. Jadi titik koordinatnya X-nya berubah menjadi 2H dikurangi X, Y-nya tetap Y. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya, mari disimak latihan soal berikut ini. Baik teman-teman, kita akan masuk ke contoh soalnya. Di sini yaitu titik A berada pada koordinat 3,2. Yang mana 3 di sini nilai X, 2 di sini nilai Y. Tentukan A aksen atau bayangan dari A ini
bila direfleksikan terhadap yang pertama sumbu X, yang kedua sumbu Y, yang ketiga titik asal O yaitu 0,0, yang keempat garis Y sama dengan X, yang kelima garis Y sama dengan negatif X, yang keenam garis Y sama dengan 2, dan yang ketujuh garis X sama dengan 3. Baik, kita kerjakan yang nomor 1 dulu. Yang nomor 1 di sini yaitu direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X. Maka kita tulis terlebih dahulu tadi titik A-nya, yaitu pada koordinat ini ya, 3,2. Nah, seperti ini. Kemudian kita beri tanda panah seperti ini. Kita disuruh mencari bayangan dari A atau A aksen. Ini ya cara menulisnya, A aksen. Nah, setelah kita tadi sudah melihat rumus-rumus tadi ya, ada 7 rumus. Nah, kita cari yang direfleksikan terhadap sumbu X. Tadi rumusnya ialah X, negatif Y. Nah, ini ya, jadi kalian harus hafal rumusnya. Kemudian kita taruh bawahnya X aksen sama dengan nilai X-nya tetap, yaitu ini X-nya yaitu 3, nah ini negatif Y. Berarti Y itu kan 2, berarti ditinggal memberi tanda negatif, berarti negatif 2. Nah, ini hasilnya. Jadi, titik A yaitu pada koordinat 3,2 jika direfleksikan terhadap sumbu X, rumusnya di sini X, negatif Y. Maka hasil akhirnya yaitu bayangan dari A atau A aksennya yaitu 3, negatif 2. Kemudian kita akan masuk ke soal yang nomor 2 ya. Di sini nomor 2 sumbu Y. Jadi kita disuruh merefleksikan titik A di sini tadi terhadap sumbu Y. Kalau yang nomor 1 sumbu X, sekarang kita ke sumbu Y. Sama caranya kita tulis dulu soalnya, yaitu A-nya itu pada koordinat 3,2. Lalu kita beri tanda panah. Lalu A aksennya atau bayangan dari A-nya yaitu refleksi dari sumbu X. Dari sumbu Y ya. Sumbu Y tadi rumusnya ialah negatif X, Y. Nah, jadi kebalikan dari yang nomor 1 ya. Kalau terhadap sumbu X, dia nilai Y-nya itu negatif, tapi kalau terhadap sumbu Y, nilai X-nya dia negatif gitu ya. Kemudian tinggal kita tulis lagi bawahnya A aksen negatif X. X-nya 3, berarti tinggal dikasih tanda negatif, berarti negatif 3, Y-nya tetap yaitu 2. Nah, seperti ini. Jadi, A aksen atau bayangan dari A terhadap jika direfleksikan terhadap sumbu Y, hasil akhirnya ialah negatif 3,2. Kita masuk ke soal yang ketiga ya. Yang nomor 3 di sini kita disuruh merefleksikan terhadap titik asal O, yaitu 0,0. Maka ini nomor 3 kita tulis kembali soalnya, yaitu titik A-nya tadi 3,2 ya, kemudian kita beri tanda panah, kemudian kita cari A aksennya atau bayangan dari A. Nah, rumus tadi jika direfleksikan terhadap titik asal, maka rumusnya ialah negatif X, negatif Y gitu ya. Jadi kita tinggal memberi tanda negatif pada X-nya dan negatif pada Y-nya. Berarti di sini bawahnya A aksen sama dengan negatif X, berarti negatif X-nya berapa? 3, berarti negatif 3, negatif Y-nya 2, berarti negatif 2. Nah, seperti ini. Udah ya, jadi hasil dari titik A jika direfleksikan terhadap titik asal O yaitu 0,0, hasilnya ialah negatif 3, negatif 2. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Yang nomor 4 di sini kita disuruh merefleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, maka kita tulis kembali soalnya, yaitu A-nya tadi 3,2. Kita beri tanda panah, kemudian A aksennya. Nah, rumusnya jika garis Y sama dengan X tadi ialah kita balik Y, X ya kan. Jadi kalian di sini harus mengingat rumusnya. Jadi jika direfleksikan terhadap Y sama garis Y sama dengan X, maka kita balik. Nah, Y, X. Maka tinggal kita masukkan A aksen. Nah, nilai Y-nya berapa? 3, 2. Berarti nilai Y-nya ialah 2. X-nya berapa? X-nya ialah 3. Nah, jadi hasil dari refleksi titik A
pada koordinat 3,2 terhadap garis Y sama dengan X ialah 2,3 gitu ya. Kita lanjutkan pada soal yang nomor 5 ya. Di sini kita disuruh merefleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, kalau nomor 4 tadi dia Y sama dengan X, sekarang yang nomor 5 Y sama dengan negatif X. Kita tulis kembali soalnya A-nya titiknya 3,2. Tanda panah bayangan A atau A aksennya. Nah, rumusnya tadi jika dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Rumusnya ialah negatif Y, negatif X. Jadi hampir mirip seperti yang nomor 4. Kalau nomor 4 dia nggak ada negatifnya, jadi tinggal dibalik Y, X. Sekarang kalau nomor 5 negatif X, jadi dia diberi tanda negatif. Jadi negatif Y, negatif X. Kemudian A aksennya tinggal kita tulis negatif Y-nya yaitu 2, negatif X-nya 3. Nah, seperti ini. Jadi, hasil akhir dari titik A yaitu 3,2 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X ialah negatif 2, negatif 3. Selanjutnya yaitu nomor 6 ya. Nomor 6 di sini kita disuruh merefleksikan terhadap garis Y sama dengan 2. Nah, kalau nomor 4 tadi Y-nya sama dengan X, sekarang Y-nya punya nilai yaitu 2. Maka kita tulis soalnya yaitu A-nya dia pada titik 3,2. Tanda panah A aksennya atau bayangan dari A jika direfleksikan Y sama dengan 2, berarti rumusnya tadi ialah X, 2K dikurangi Y. Nah, ini ya teman-teman, kalian harus hafal rumusnya. Kemudian tinggal masukkan A aksen, X-nya tetap X, berarti 3, 2K ya, 2K. 2, kita tulis 2, dikali, ini titik kali ya, K. K ini berapa? K ini ialah nilai dari Y-nya ini. Karena direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2. Nah, 2 ini ialah nilai K-nya. Berarti K-nya di sini 2. Kalau di sini 4, berarti nilai K-nya ya 4 gitu ya. Dikurangi Y-nya berapa? Y-nya ini ialah nilai ini. Y-nya yaitu 2 gitu ya. Kalau di sini 5, berarti Y-nya di sini juga 5. Maka A aksen 3 tetap ditulis 3, nah ini kita operasikan. 2 kali 2, 4 dikurangi 2. Nah, A aksen 3 tetap 3, 4 dikurangi 2 ialah 2. Nah, ini hasil akhirnya. Berarti titik A pada koordinat 3,2 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2, hasilnya ialah 3,2. Ternyata tetap ya, 3,2 sama. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 7 ya, soal terakhir. Nah, di sini kita disuruh merefleksikan titik A-nya terhadap garis X sama dengan 3. Kalau nomor 6 tadi nilai Y-nya 2, sekarang nilai X-nya 3. Maka kita tulis kembali soalnya yaitu A-nya 3,2. Tanda panah A aksennya atau bayangan dari A-nya. Nah, rumus kalau dia nilai X-nya ada ya, kalau nilai X-nya itu ialah ada suatu bilangan, maka rumusnya ialah 2H dikurangi X, Y. Nah, gitu ya. Kalau tadi garis Y-nya ada nilainya, berarti kita ganti nilai Y-nya, yaitu 2K dikurangi Y. Tapi kalau yang nilai X-nya ada nilainya, berarti kita rubah ini nilai X-nya, yaitu 2H dikurangi X, untuk nilai Y-nya tetap. Kemudian kita lanjutkan A aksennya. 2 kita tulis 2 dikali titik ini kali H. H ini berapa? H ini ialah nilai dari X-nya. Ini, bukan ini ya. Ini. Jadi garis X sama dengan 3. Berarti nilai H-nya di sini 3. Nah, yang ini. Bukan yang ini ya teman-teman. Kalau di sini 10, berarti H-nya di sini juga 10. Dikurangi nilai X-nya ini berapa? Bukan yang ini, melainkan yang di dalam koordinat ini. Berarti 3 ya. Ya, ingat jangan sampai terbalik. Kalau garis ini masuk ke H-nya, kalau yang di sini X yang ini gitu ya. Koma Y-nya berapa? 2. Kemudian A aksennya yaitu 2 kali 3, 6 dikurangi 3, 2. A aksennya ialah 6 dikurangi 3 ialah 3,2. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi titik A
pada koordinat 3,2 jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3, ternyata dia sama ya, yaitu sama-sama 3,2 gitu ya teman-teman. Baik, setelah kalian memahami contoh soal tadi, silakan kerjakan latihan soal berikut. Titik B berada pada koordinat 1,3. Tentukan B aksen atau bayangan dari titik B bila direfleksikan terhadap yang pertama sumbu X, yang kedua sumbu Y, yang ketiga titik asal O 0,0, yang keempat garis Y sama dengan X, yang kelima garis Y sama dengan negatif X, yang keenam garis Y sama dengan 2, yang ketujuh garis X sama dengan 3. Silakan dikerjakan di buku tulis matematika menggunakan caranya. Sekian materi untuk hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa tugas saya dikerjakan di buku tulis matematika. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Mari kita tutup pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.